Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين para alim, para ulama, para masyayikh, para jamaah muhibbin rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya. Kembali pada saat ini Allah kasih izin kita untuk bersama-sama berkumpul kembali dalam majlis dan khalaqah yang mulia yang barokah ini dalam rangka kita mengagungkan asma-asma'nya melalui ta'allum, pengajian ilmu maupun zikir dan munajat. Semoga pertemuan demi pertemuan yang terjadi yang kita lakukan ini senantiasa dicatat Allah sebagai amalan makbulan indallah, bermanfaat dari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kita, murabbi ruhi, di mana kita selalu berharap akan rahmat dan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manafa'a ora ono manfaat, murai iso ngalap manfaat alqalba murid alqalba ing ati. Ai qalbal murid tegese atine murid fit tathhiri ing dalam nyucikake min ghafalati saking laline murid wal qurba lan ngeparak ila hadrati maulahu maring ngersane bendorone murid, maksudnya pengirane murid. Apa syai'un suwiji misla uzlatin kelawan madani uzlah. Ail iktizali tegese nyingkrih anin nasi saking menungso. Yadkhulu manjing ngopati biha sebab uzlah mitana fikrotin ing midan. Midan iki ya tempat sing luas. Midane fikrin, midane pikiran. Ay fikratin tegese pikiran syabihatin kanten serupaken bil midani kelawan lapangan medan. Litaradutil qalbi krana muter-mitri ati fiha ing dalem fikra. Kataradutil khuyuli kaya dene mitir-mitri pira-pira jaran bil midani ing dalem medan, ing dalem lapangan. Fal murid mongko utahe murid iku idakana nalikane ana sapa murid iku mukhalitan campuran lil nasi bareng manusa istaghala mongko ketungul sapa man nadrahu ing ningali utawa ing pandangane nas. Ini istaghala mongko ketungul apa nadrahu peningale murid bil mahsusati kelan pira-pira perkara kang den tingali. Fala yatafakkara mongko ora bisa mikir sapa murid apa qalbu artine murid ila fiha kejaba ing dalem maksusat. Wala yasalan ora mari-mari sapa murid iku nadiran kang ningali illa li alimi syahadati li alami syahadati kejaba maring alam kang ketinggalan. Jadi ngene, maka bagi seorang murid tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat baginya, bagi hatinya
selain daripada uzlah. Uzlah, gitu. Nah, tadi uzlah kan nyepi. Uzlah itu artinya i'tizalu 'alin nas, nyingkri teko menungso. Tapi aja dipandang kayak mau dong. Bener nyingkri, gone nggo nguri kono nyepi. Tapi nyepi nih karo celuk-celuk. Angger wong diceluki kon moro. Iku jenenge ora nyeluk. Wong butuh iku i'tizalu 'alin nas supaya nyingkri teko menungso. Artinya ngene lho, kok nyingkri teko menungso itu jika kondisi kita ini andaikan kumpul menungso ini nggak bisa benahi diri panggah. Contohnya ini, selama manusia itu kumpul menungso gitu, pasti pandangannya akan selalu tertuju kepada apa yang ada pada manusia itu mesti. Jadi hati itu gak sempat sampai berpikir kepada yang mesti dipikir, yang mestinya harus dipikir, kayak peningkatan peringkat ibadah, keilmuan, kemakrifatan, gak sempat mikir singkul, ya, selagi masih kumpul-kumpul. Ini berarti orang kok wah tiba ngaji ki ngongkon minggat kabeh. Ya, enggak ngono maksudnya ya. Oh ngaji kok tiba malah kon minggat kabeh. Jadi artinya ini meskipun kita di rumah, meskipun kita sehari-hari begitu, selama kita masih mampu mengendalikan itu, era apa? Saya ingin ini, oke, wong nek neng hidup sendirian, ya, memang pikirannya mesti nggak akan kemana-mana kecuali apa yang dialami, dan itu wajar, dan wajar. Ya, andai kan dia sampai berpikir yang lain seperti yang kita pikir, ya itu malah keterlaluan. Wong manggone nggo kono sing dipikir malah kehidupan wong kota. Kan nggak wajar namanya. Nah, sebagaimana itu kita seperti itu. Selama kita masih campur-campur ini, ya lumprai ngono mau gukur roh mobil anyar pikirannya ke situ, roh motor anyar pikirannya ke situ, roh omah HP pikirannya ke situ. Pokoknya roh poes akarnya begitu terus disibukkan oleh hal-hal yang disaksikan, yang dirasakan, yang dialami setiap hari. Beda kalau orang yang sendiri, ya, lingkup hari-hari hanya itu saja, maka dia punya banyak peluang luas lama untuk berpikir, untuk bertafakur. Maksudnya begitu. Nah, sekarang kalau memang tujuannya hanya untuk itu, gitu, kan itu pun bisa kita lakukan di saat kita masih campur ini. Yang penting nyawa di iso, karena enak bahasa iso nyepi ing keramaian, rame ing kesepian, kan? Kira-kira, tapi ya memang lebih berat daripada yang di sendirian itu, yang dipencil itu, daripada yang ketika kita kumpul bareng-bareng ini untuk mencapai itu tentu perlu perjuangan yang lebih. Fa idza tazalahum in kasafa al-khal, maka ketika dia benar-benar mau menjauh dari keramaian, dari sesama manusia, maka keadaannya akan terbalik. Wajala qalbu, dan hatinya akan jadi berubah. Fi alamil ghaib, kepada alam yang gaib. Kalau biasanya alam ketok kan, aku nek wis dhewean ning semare dong tahu loh, semare dong tahu. Kita kan belum pernah ngalami juga belum pernah mencoba. Piye to rasane dhewean neng sepi, umpama tegubuk malam siang yo mung ijen. Sing disebut mung Gusti Allah tok. Apa yang ada dalam suasana hati kita tentu akan terasa nanti. Bagi yang tidak pernah ngalami tentu kayak gak mungkin, gak siap rasanya. Tapi nek tahu ana pengalami ya, itu mungkin
ya silakan aja. Kau tidak mendapatkan sesuatu yang memang luar biasa. Dewean, entah itu berapa hari, kan Nabi sendiri kan pernah. Bahkan saat ayat wahyu pertama turun kan di saat Nabi sedang uzlah. Gitu? Nah, konon ceritanya Nabi uzlah sampai 40 hari, kadang ya 10 hari, kadang 30 hari, sampai 40 hari. Biasa. Beliau juga dikirim, maksudnya juga bawa bekal. Tapi di sana ya tentu tidak seperti biasa toh. Ya akeh posone timbang kayak awak dhewe ngono. Nah, pernah sesekali dalam hidup mungkin bisa dicoba, silahkan. Kalau saya sudah pernah, tapi saat itu tidak terdorong oleh ilmu begini. Tapi memang ya luar biasa. Rino wong iki mung cekelane tasbih sing disebut iku. Ya, jadi nggak ada yang kita pikirkan kecualinya itu. Mungkin sahabat itu kayak bisa tembus, gitu. Bisa tembus. Saya itu pernah, iki tahatus nikmat ya, buah iku nikmat buah apa yang penting itu tahatus. Gitu. Seakan saya itu membumbungiku, tidak ada suara yang saya dengar kecuali gemuruh tahlil. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Tahlil. Gemuruh. Jadi nggak ada suara lain, suara itu aja. Itu ibarat kita pemesak tembus-tembus sampai sejauh-jauhnya, yang kita dengar hanya gemuruh suara itu. Iku dulu bahwa iku bener bahwa salah, yang penting pernah ngalami ngono di saat kita sedang, nah, waktu itu cuma 1 minggu aja. 1 minggu makanya dikirim ya nasi ngirim memang, tapi yang mau memang lepas betul, kalau memang mau silahkan. Jadi orang yang menyarankan ini seperti Bayi Sonep ini kan tentu orang yang sudah pernah mencapainya, pernah mengalami, gitu, dan sudah mencoba secara ilmiahnya, tidak ada cara lain kecuali itu. Uslah namanya. Enek kene sawangane kok uslah ningala seperti ula, ya ning mah lagi tempat sing khusus. Ini kan. Gadang di ula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek wis kalau kita masih ning tempat pribadi sing sepi dan memang nggak bisa dijangkau orang lain. Ya padha karo nyepi ya padha. Tapi tetap mesti ruang pikirnya tetap di sekitar sesuatu yang ada di sisi manusia, atau halnya disebut hal zuhur, sesuatu yang tampak ada. Tapi betul nek mesti tenang, kok suasana hati akan terbalik. Yang ada itu justru alamul ghaib, alam-alam gaib ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alan teman-teman wastuqau fil khabari ing dalam hadis. Apa takfukuru sa'atin khairan min ibadati sab'ina sanatin. Dawuh tafakkuru sa'atin. Nah kita ini dawuh Kanjeng Nabi. Hadis ini. Tafakkuru sa'atin utawi pikir-pikir saat saja. Iku khairun lebih baik min ibadati sab'ina tinimbang ibadah 70 tahun, 70 apane sanatan tahun. Iku intinya kan mencapai tafakur. Maksudnya tujuannya uslah iki yang ngono lho ya, ora kok kaya pramuka ning kono masak-masak terus mari ngono bar mangan terus layah-layah. Maksudnya uslah itu gunanya untuk bertafakur tujuannya. Tafakkuru sa'atin, berpikir, bertafakur sesaat saja. Tafakur itu artinya silakan pasang itu pikiran
untuk membaca kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah. Jadi orientasinya ke sana, bukan kok tafakur ngelamun akhirnya tambah ruwet, kan? Jadi tafakur sing pahalanya lebih besar daripada ibadah 70 tahun itu, tafakur sing arahnya ke ada sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah. Nanti dibukakan itu alam-alam, insya Allah. Dan saya kira belum ada yang siap begitu, belum ada. Tapi ya coba kita usaha orang ngono tenan ya setidaknya ngomah dan kamar lah. Sering-sering begitu usahakan. Wakilan dan ucapaken li Ummi Darda maring Ummi Ad-Darda, ma utai opo kana iku ana apa ma iku afdhalul a'mali utawi utamane pira-pira amal, utamane afdhalul a'mali Abi Darda, utawi utamane pira-pira amal yang Abu Darda, qalat mongko ngendikan sapa Ummi Darda iku atafakur. Fadzalika utai mengkono afdal iku li annahu krana satemene tafakur tetemene murid iku yasiru bisa temeka sapa murid itu sebab tafakur ila ma'rifati haqiqatil asya'i, ila ma'rifati haqaiqil asya'i maring ngaweruhi pira-pira hakikate suci-suci, wa ila ta'dzimillahi lan maring agumi Allah Ta'ala, wa ta'dzimi kulli ma lan agumi saben-saben perkara ya yurdihi kan bisa ngrindakake apa ma ing Allah. Jadi lantaran bertafakur ini ceritanya kan itu enek sampai cerita Ummi Darda, ibu Darda. Ini tentu orang terkenal Abu Darda ini. Ikut pernah ditanya, sebetulnya amal yang paling utamanya Abu Darda ini apa sih? Ibu jawabnya, ya ikut tafakur. Berpikir-pikir ini. Jadi tafakur meneng ketake meneng yura tasbih yura nyekel. Cangkeme yura umi-umi. Wong kok ngelamun. Ketake ngelamun, tapi berpikir. Jadi pikirannya arahnya ke melambung ke arah orientasinya kepada kekuasaan Allah, sifat Allah, keagungan Allah. Karena dengan tafakur itu seorang murid bisa sampai kepada makrifat atau mengetahui hakikatnya sesuatu dalam hakikat yang jelas. Makrifat itu kan mengetahui, kan? Hakikat itu inti sari dari segala sesuatu. Jadi setiap dia memandang sesuatu tidak hanya dipandang dohirnya, tapi hakikatnya. Kayak mati jalan-jalan, wong ngemis, bapaknya wong jaluk, jangan dipandang orang jaluk, pandangannya luas akhirnya. Nah yo, iki juga hambane Allah. Padahal Gusti Allah sugih, umpama ndadekno ki langsung sugih ya iso jajan. Kan? Iki ya kono juga sing bekerja. Jaluk-jaluk. Ini kan? Jadi arahnya bukan kok ketika kita melihat itu pengemis itu orang kok tangannya nyatong ini mbak delok. Tapi lihat ke situ arahnya jauh, ngono kan. Ah ya Gusti Allah ki sugih padahal. Kok enek kawulane sing melarat ngene. Pomo dadene sugih kan saknalika wae iso. Tapi indahnya penggayaan Gusti Allah ada yang model begitu, ada yang model seliwang-seliwang nggo mobil mewah kelihatan. Ya itulah uniknya gitu. Kalau orang mencapai makom haqaiqul asya, maka akan tembus itu. Jadi tidak hanya memandang nyekel apa tangannya ngadang nyekel itu, pandangannya ke situ arah. Itu berkat bertafakur, menurut.
Terus sing lebih mana-mana wa ta'dhimi kulli ma yurdihi fayaf'alu. Dan dia akan mengetahui agungnya sesuatu yang membuat Allah ridho, lalu dia lakukan. Nah, jadi apa yang membuat Allah ridho, dia tembus itu. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan, yang membuat Allah jadi ridho kepada. Itu yang kelebihannya di situ tafakur. Wa ta'dhimi kulli ma yurdihi fayaf'alu. Wa tahqiri kulli ma yaskhatu fayajtanibu. Dan dia tahu persis apa yang membuat Allah murka, maka dia tinggalkan. Meskipun itu katanya mata umum, boleh itu bentuk ibadah. Tapi kadang itu justru membuat Allah murka. Dia nggak mau lakukan. Menurut mata umum, bentuk ibadah. Tapi justru membuat Allah murka. Hanya orang-orang yang tahu yang mau meninggalkan. Termasuk itu mau sesuatu yang dia tahu sesuatu yang membuat Allah ridho. Meskipun menurut mata umum mungkin juga nggak dia pandang ibadah. Tapi dia lakukan itu karena dia tahu ini yang membuat Allah ridho. Ya tentu itu yang tidak semua orang bisa diketahui. Gitu. Itulah faedah daripada tafakur. Allah akan perlihatkan. Wa yatli'u bihi ala khafaya afatin nafsi. Dan dia akan melihat sebab tafakur itu akan samar-samarnya hal-hal yang membuat bahaya hatinya. Wa baqayatil atumi wa ghururud dunya. Ini panjang, ini sepanjang. Dia akan diperlihatkan tentang apa yang mengakibatkan orang jadi celaka, hatinya jadi rusak. Itu dia akan tahu. Diperlihatkan oleh Allah. Wa baqayatil ghurur wa ghururud dunya wa yata'arrafu bihi wujuhul khair. Ini masih panjang. Ini keterangan ini masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rada namshi wa jinati. 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 Allah bihamdihi tadakkalqi wa rada namshi wa jinati. Allah bihamdihi tadakkalqi wa rada namshi wa jinati. Wa midad kalimati ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana. إلنا ومضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا إلنا ومضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا إلنا ومضى وسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.